Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda darsuna hadzal yawm bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa agar nantinya diberikan ilmu yang berkah, ya nak. Mari kita baca secara bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan hari ini kita akan belajar budaya alam Minangkabau atau kita singkat dengan BAM. Budaya alam Minangkabau. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem kekerabatan di Minangkabau, ya nak. Jadi, sistem kekerabatan di Minangkabau. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, apa yang dimaksud dengan kekerabatan? Kekerabatan merupakan hubungan yang teratur antara seseorang dengan orang lain. Jadi, hubungannya teratur, ya, hubungan yang teratur antara seseorang dengan orang lain. Bagaimana contohnya? Hubungannya yang teratur itu bagaimana? Misalnya seorang nenek mempunyai anak, ya, anak perempuan. Dan anak ini, ya, mempunyai anak, sudah menikah dan mempunyai anak. Berarti ada cucunya, ya, ada cicitnya. Jadi itu yang dikatakan dengan hubungan yang teratur. Jadi kekerabatan merupakan hubungan yang teratur antara seseorang dengan orang lain. Kekerabatan dapat terjadi karena dua hal. Jadi ada dua faktor yang menjadikan seseorang dengan orang lain itu disebut berkerabat. Ya, nak? Kapan disebut seseorang dengan orang lain itu berkerabat? Yang pertama, itu karena adanya hubungan batali darah. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu hubungan batali darah ini, ya, dia mempunyai hubungan sanak, ya, mempunyai hubungan atau bersanak. Bagaimana contohnya? Siapa contohnya? Contohnya adalah yang pertama kali itu ibu, ya, ibu kita dengan anaknya, atau kita kenal dengan istilah-istilah yang lainnya, ya. Jadi cara kita mengetahui seseorang itu mempunyai hubungan kekerabatan melalui batali darah ini, biasanya kita mempunyai panggilan tertentu. Di dalam adat Minangkabau ada beberapa panggilan yang mana biasanya kita panggil dengan ada istilahnya mama, ya, ada ete, uda, uni, adik, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi dengan panggilan-panggilan tersebutlah kita akan mengetahui bahwa seseorang itu berkerabat dengan kita. Yang kedua, kekerabatan dapat terjadi karena adanya perkawinan. Jadi perkawinan, ya, bisa juga menyebabkan seseorang dengan orang lain itu berkerabat. Yang awalnya tidak ada kekerabatan karena batali darah, tetapi karena seseorang dengan orang lain itu menikah, maka akan dapat menyebabkan hubungan mereka lebih dekat, menjadi sebuah kerabat, ya. Itu dia. Misalnya siapa? Misalnya suami dari etek kita, itu kerabat kita juga, ya. Istri dari mama kita, ya. Jadi orang lain yang jadi sebuah perkawinan, ya, dapat mengakibatkan terjadinya hubungan kekerabatan, ya, nak. Jadi, selanjutnya ada 5 unsur yang dominan dalam sistem kekerabatan, yaitu, ya, dalam hubungan kekerabatan ada 5 unsur yang dominan. Yang pertama, itu garis keturunannya menurut garis keturunan ibu, atau kita kenal dengan istilah matrilineal.
Jadi garis keturunan di Minangkabau itu menganut sistem matrilineal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan matrilineal. Ya. Jadi misalnya seorang ibu mempunyai suku Piliang misalnya, sedangkan ayahnya bersuku Caniago. Maka karena dalam adat Minangkabau ya garis keturunan itu menurut ibu, maka seorang anak akan mempunyai suku Piliang sesuai dengan suku ibunya. Ya, nak? Seorang anak akan mengikuti suku ibunya. Yang kedua, perkawinan harus dengan kelompok lain. Dalam adat Minangkabau dilarang menikah dengan sesama anggota kelompok, sesama kelompok. Maksudnya itu sesama kaum. Ya, tidak boleh menikah dengan sesuku, yang sesuku dengan kita. Jadi kita harus menikah dengan kelompok lain. Kenapa demikian? Karena ditakutkan nantinya ya pada zaman dahulu itu sebuah keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan, mereka itu tinggal di sebuah daerah yang sama. Maka nantinya ditakutkan anak A ya dan anak A itu menjadi menyusu dengan ibu atau kerabat dari yang lainnya ya, nantinya ditakutkan dia mempunyai hubungan saudara sepersusuan, makanya dilarang menikah dengan yang sesuku dengan kita. Kalau zaman dahulu yang satu suku mereka akan tinggal berdampingan ya, nak, hidup bertetangga, dia tinggalnya ataupun rumahnya itu bersebelahan. Jadi biasanya ketika seorang ibu itu misalnya bekerja, maka anaknya akan disusukan oleh kekerabatnya yang lain. Jadi ditakutkan apabila nikah dalam satu suku itu nantinya dapat terjadi sebuah perkawinan yaitu yang dilarang ya, nak, ya, yaitu menikah dengan saudara sepersusuan. Makanya dianjurkan untuk menikah dengan suku yang lain atau kelompok lain. Yang ketiga yaitu ibu memegang peranan sentral. Jadi maksudnya seorang wanita atau seorang ibu itu memegang peranan yang sangat penting dalam adat Minangkabau. Jadi ibaratnya ya, seorang ibu itu disebut sebagai limpapeh rumah nan gadang. Ya, maksudnya ia menjadi tonggak ya untuk menopang rumah gadang. Jadi ibu itu memegang peranan yang sangat penting. Dia memiliki fungsi untuk menjaga harta kekayaan, ya, untuk menjaga anak-anaknya dan masih banyak lagi, ya. Jadi seorang ibu itu atau seorang perempuan memegang peranan yang sentral. Yang keempat, perkawinannya bersifat matrilineal. Jadi perkawinannya itu menurut garis keturunan ibu. Dan yang terakhir, pewaris dari harta pusaka diwariskan kepada kemenakan. Yang dimaksud dengan matrilineal adalah matrilineal berasal dari dua kata, matri dan lineal. Matri itu artinya ibu. Ya, matri artinya ibu, sedangkan lineal artinya adalah garis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa matrilineal maksudnya adalah garis keturunan menurut dari ibu, ya, garis keturunan dari ibu. Makanya Ustazah contohkan tadi, apabila seorang ibu bersuku Piliang dan ayahnya bersuku Caniago, maka anaknya akan bersuku
Piliang sesuai dengan suku ibunya ya. Lanjut. Kaum ibu atau perempuan mempunyai peranan yang sangat penting ya. Peranannya seperti apa saja ya? Yang pertama, peranannya yaitu sebagai pemelihara hubungan kekerabatan ya. Jadi seorang ibulah yang nantinya akan mengajarkan anaknya siapa mamanya ya, siapa eteknya, dan siapa udanya, dan yang lain-lain sebagainya. Yang kedua, itu sebagai pewaris dan pelanjut sistem matrilineal. Dan yang ketiga, itu sebagai penguasa atas harta benda. Menurut sejarah atau Tanbo di Minangkabau ya, jumlah suku di Minangkabau awalnya hanya ada 4. Jumlah suku di Minangkabau pada awalnya menurut sejarah itu hanya ada 4. Apa saja sukunya? Yang pertama itu sukunya adalah suku Koto. Ya, suku Koto. Yang kedua, ada suku Piliang. Yang keempat, ada suku Bodi. Yang ketiga ya, yang keempat ada suku Caniago. Jadi, menurut sejarah ya, yang ada di Minangkabau, pada awalnya hanya ada 4 suku di Minangkabau. Ada suku Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Selebihnya itu hanyalah pembagian dari suku-suku yang ada ya Nek ya. Pada zaman sekarang suku itu sudah banyak, bukan hanya 4 ya. Tetapi yang lain daripada yang 4 ini itu adalah turunan dari suku yang 4 ini, karena suku asalnya hanya ada 4, suku Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran BAM kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu depan. Ya, Nak ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.